Halo sahabatku semua. Halo Aries. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading. Energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya robbal alamin. Baiklah Aries, tema kita hari ini adalah tentang kisah cinta kamu. Kita lihat kartunya. Ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan ini? Ingat ya teman-teman, ini hanyalah bersifat prediksi. Di sini ada hubungan yang sebenarnya terasa dalam diri kamu ya, sebuah kestabilan atau sedang berproses menginginkan hubungan ini dalam suatu perbaikan. Untuk terjadinya kestabilan dalam hubungan kalian, ada yang sedang kalian perjuangkan. Kenapa bisa diperjuangkan? Karena sepertinya ini ada hubungan di mana ada sesuatu yang akan kamu akhiri untuk memulai suatu awal baru. Jadi aku lihat mungkin sebelumnya pernah terjadi perpisahan antara kamu dan dia. Berkali-kali mungkin ya. Baikan lagi. Akhirnya ada yang harus kamu benahi dalam hubungan kamu. Karena satu sama lain ada energi terikat. Tidak bisa terlepas satu sama lain. Hanya saja aku melihat ada lika-liku dalam hubungan kamu sebelumnya. Sebelumnya, mungkin hubungan kamu itu pernah hancur. Sebelumnya hubungan kamu itu pernah rusak. Pernah kandas. Tapi kamu mencoba untuk kembali lagi. Baikkan lagi. Mencoba untuk memperbaiki. Tapi proses dalam membangun hubungan ini untuk bisa naik level sampai ke soulmate sepertinya bukan jalan yang mudah. Harus kamu hadapi beberapa kerikil atau percikan-percikan kecil dalam hubungan kamu. Karena entah kamu atau dia situasinya masih dalam pertimbangan. Ada pilihan-pilihan yang sedang kamu lakukan. Jadi kayak ada energi satu sama lain masih saling membutuhkan, masih saling menginginkan. Hanya saja tidak mau terburu-buru dalam situasinya. Ada cinta satu sama lain. Hanya saja untuk mencapai ke satu titik supaya kamu bisa sampai pada soulmate ini, kamu harus benar-benar ada yang harus diperbaiki. Ada hubungan yang memang sedang dalam proses. Ya mungkin masih ada ketar-ketir satu sama lainnya. Ada gambaran tentang hubungan di mana sebenarnya hubungan ini bisa mengarah sampai pada komitmen yang lebih serius. Ada keberuntungan dalam kisah cinta kamu. Hanya saja, ini tentang bagaimana kamu harus membangun ulang. Dalam hal apa? Aku melihat ada sisi trauma dari salah satu pihak ya terhadap apa yang pernah terjadi terhadap kalian. Jadi ini kayaknya memang pernah ada hubungan ya yang agak kacau, hubungan yang bisa dikatakan mungkin dulunya pernah terjadi keributan, pernah terjadi kekacauan, saling menyakiti, saling sindir, dan itu membuat akhirnya sebenarnya kalian satu sama lain sedang diuji, membuat akhirnya ada hubungan yang sedang tertata rapi. Kalau saja kamu melihat visi dan misi ke depannya seperti apa, karena akan ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu jalani dalam hubungan kamu. Akan ada sesuatu hal dalam artian entah kamu yang menawarkan suatu perbaikan tersebut atau dianya. Karena aku melihat ada hubungan yang putus nyambung dalam situasi ini. Masih ada hubungan yang jatuh bangun. Tapi nggak bisa dipungkiri kamu itu terikat sama dia. Nggak bisa lepas.
Nah, di sini ada suatu hubungan percintaan yang sebelumnya mungkin salah satu dari kalian ada yang katakanlah dia ya. Nanti kamu yang atur sendiri vice versa-nya. Ada hubungan yang awal mulanya didasari atau dilandaskan dengan fondasi yang sebenarnya tidak kuat. Yang awalnya cuma mau main-main aja dan cuma pura-pura kenalan. Terjadilah suatu konteks pembicaraan. Lambat laun hubungan ini akhirnya terpupuk. Akhirnya cinta itu tertanam hingga suatu saat ada sesuatu yang mengganggu hubungan kalian, membuat kamu shock di sini. Awalnya mungkin ada seseorang yang toksik di sini. Mungkin dia mengaku sama kamu dia nggak punya siapa-siapa. Mungkin dia mengaku sama kamu bahwa dia single, bahwa dia nggak punya tanggungan, bebas. Ternyata mungkin yang kamu dapatkan kabarnya adalah sesuatu yang dia tutupi di belakang kamu. Sampai terjadilah keributan. Sempat terjadi yang namanya perpisahan. Sampai suatu ketika baikan lagi di sini. Sampai memakan waktu yang lumayan sih aku lihat. Ada yang bulanan, bahkan tahunan. Akhirnya kembali lagi. Tapi yang menjadi permasalahan ketika kembali hubungan ini seperti apa? Ada situasi atau suasana yang sudah tidak sama lagi. Ada perbedaan. Ada hubungan yang memang sudah pernah terjalin dan terulang lagi saat ini. Jadi ada situasi atau ada suasana yang sudah tidak sama lagi seperti dulunya. Sama-sama mungkin kehilangan kepercayaan. Terus sama-sama saling curiga. Takut dia ngulangin kesalahannya begini, begitu, takut terulang lagi. Jadi kadang-kadang di sini aku lihat cintanya itu kuat sekarang. Pondasinya sudah mulai kuat karena sudah memulai awalan mula baru. Hanya saja di sini yang perlu kamu ketahui adalah bagaimana kalian menciptakan lagi rasa kepercayaan satu sama lain. Cobalah ciptakan suasana seperti seolah-olah ketika kamu baru ketemu. Ikatan spiritualnya kuat antara kamu dan dia, tapi secara fisik sepertinya kamu berjarak di sini. Jadi, kalau kamu mampu melewati situasi di mana kamu bisa memperbaiki satu sama lain, hubungan ini berpotensi sampai ke arah pernikahan atau ke suatu komitmen yang lebih serius. Di sini seharusnya kalian itu bisa jadi satu. Tapi kenapa di sini energinya ada seperti jatuh bangun? Kenapa? Karena kalian itu kurang terbuka satu sama lain. Itu yang menjadi penyebab hubungan ini menjadi tidak stabil. Sebenarnya hubungan kamu dan dia itu udah erat di sini. Ada sesuatu yang memang harus kamu perbaiki. Kalau tidak, kamu akan dalam siklus berputar-putar, dalam siklus yang sama. Butuh perubahan dalam konsep cinta kamu. Lakukan hal-hal baru seperti ketika kamu baru ketemu. Karena di sini mungkin ada ya, entah kamunya atau dianya masih memendam. Di sini aku lihat akan ada suatu perubahan dalam hubungan kamu. Seperti memang sekarang kamu harus ada planning, ada strategi yang harus kamu lakukan. Masih ada cinta yang ingin dihadirkan untuk kamu. Kamu itu tertanam jelas di dalam hatinya. Hanya saja mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang walaupun rasa di hati dia menggebu-gebu, tapi belum tentu dia ungkapkan itu. Tapi kamu melekat di dalam hatinya. Terlepas apapun yang dia sembunyikan di belakang kamu, terlepas apapun yang tidak bisa dia ungkapkan sama kamu, aku rasa orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, siapapun dia sendiri juga memikirkan jalan keluarnya untuk bisa ke jenjang yang lebih serius. Ada hal-hal yang sedang dia rencanakan di sana, dan itu mungkin terlihat membuat kamu gerah. Jadi kamu kayak gemes aja gitu. Ini orang kok nggak ada reaksinya sih? Kok kayaknya aku aja yang capek sendiri. Aku aja yang berjuang di sini sendiri. Karena energinya tidak terlihat secara kasat mata. Dia lebih banyak memendam. Lebih banyak memperhatikan apapun kebutuhan kamu. Di sini dia merasakan kenyamanan ketika dia bersama kamu. Walaupun mungkin kalian itu kurang komunikasi. Ada hal-hal yang sedang dia pikirkan untuk bagaimana ini bisa selaras ke depannya. Jadi aku lihat ada energi salah paham ya antara kamu dan dia. Mungkin dianya udah sayang banget sama kamu, tapi dia tidak menunjukkan secara nyata. Buat kamu yang berpasangan, jangan terlalu khawatir ya. Beberapa di antara kamu ada yang terpaut usia. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati dia. Entah itu minder,
Entah di sini kamunya yang lebih mapan. Entah di sini kamunya yang lebih mandiri. Itu yang mungkin membuat dia agak sedikit ragu kalau mau terang-terangan mengungkapkan perasaan dia. Kenapa? Ya mungkin ada satu target dulu atau pencapaian dulu sampai di titik tertentu untuk berani mengungkapkan ke kamu. Jadi di sini kayaknya butuh tindakan dari salah satu pihak. Kalau memang hubungannya sedang berjeda atau sedang tidak bersama, ini aku lihat kalau yang sedang berpisah, ini sama-sama gengsi, sama-sama keras kepala, tapi kedepannya bagus. Aku lihat bertahap, kamu melewati proses, melewati satu fase di mana akhirnya hubungan ini terupdate, jadi naik level. Karena ada kestabilan dalam hubungan kalian. Jadi akhirnya itu bisa seimbang. Baiklah, Aries. Itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkannya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah.